Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajal atas izin takdir dan kehendak Allah. Siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati meski tanpa sebab. Dan siapapun yang dikehendaki tetap hidup pasti akan hidup. Dan sebab apapun yang datang menghampirinya tidak akan membahayakan dirinya sebelum ajal tiba, karena Allah telah menetapkan dan menakdirkan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Tidak ada satupun umat yang melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Dan setiap yang mati pasti akan merasakan sakratul maut. Bagaimana perihnya sakratul maut? Imam Ghazali menuturkan, sakratul maut hanya akan dialami makhluk yang memiliki ruh. Sejatinya, yang akan merasakan pedihnya sakratul maut adalah ruh. Jika badan seseorang terluka, maka rasa sakit yang dialami akan terasa oleh ruh. Bagaimanakah gambaran kepedihan ruh saat ditarik dari badan? Manusia pada saat itu benar-benar dalam kepayahan. Simak video ini hingga tuntas ya, agar mendapatkan informasi yang jelas. Kita semua akan merasakan sakratul maut. Sakratul maut sangatlah pedih. Rasanya akan menenggelamkan semuanya. Rasa sakit akan menggerogoti setiap bagian. Ruh dicabut dari setiap urat badan, setiap persendian, setiap saraf, setiap rambut dan kulit, dari ujung kepala hingga tapak kaki. Pada saat itu, manusia benar-benar kesakitan. Sungguh sakratul maut itu lebih sakit daripada ditebas dengan pedang, gergajian dengan gergaji, dan guntingan dengan gunting. Rasa sakit karena dicabutnya ruh itu, sebab ruh masih melekat pada badan lalu dicabut. Pada saat itu, manusia benar-benar dalam kepayahan. Semua anggota badan telah dilemahkan, lisan telah dibisukan, tak sanggup berkata apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada lagi kekuatan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika saja ia mampu berteriak, ia akan berteriak karena rasa sakitnya. Namun ia tidak sanggup karena suaranya telah terputus. Tak ada lagi kekuatan yang bisa dikeluarkan. Andaikan bisa untuk menahan rasa sakit yang teramat dahsyat. Kepedihan itu makin dalam menuju dua biji mata, naik terus ke pelupuk mata. Kedua bibir sudah mengkerut seperti asalnya. Jemari berubah menjadi kehijauan. Jika satu urat saja ditarik, sakitnya pun akan luar biasa. Apalagi ruh diangkat dari setiap inci urat tanpa kecuali. Lalu perlahan, secara bertahap, setiap anggota badan mati. Dinginlah kedua tapak kakinya, lalu ke betisnya, kemudian menjalar ke pahanya. Setiap anggota badan mengalami sekarat, tahap demi tahap, hingga mencapai ke kerongkongannya. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Maka jika roh sudah berada di kerongkongan, terputuslah pandangan pada dunia dan ditutup baginya pintu taubat. Rasulullah SAW bersabda, diterima taubat seorang hamba selama belum sekarat. Hadis riwayat Tirmizi.
Betapa berat dan pedihnya sakratul maut itu. Shaddad bin Aus pernah berkata soal kematian. Kematian adalah huru-hara yang paling buruk di dunia. Ia lebih sakit dibanding digergaji dengan gergaji atau direbus dalam periuk. Maka benarlah jika kematian yang tiba-tiba itu sejatinya sebuah kenikmatan. Rasulullah SAW bersabda, kematian secara tiba-tiba adalah kesenangan bagi orang mukmin dan penyesalan atas orang yang berbuat maksiat. Hadis riwayat Ahmad. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan menyambut kepedihan sakratul maut dengan tetap teguh di atas iman. Rasulullah bersabda, tuntunlah orang yang meninggal di antara kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sebab barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat seiman, kapankah sakratul maut itu akan datang? Dan kepedihan apa yang akan menghadang? Kita tak pernah tahu. Seorang mukmin sejati hakikatnya adalah mereka yang bahagia dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menyukai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah menyukai perjumpaan dengannya. Dan siapa saja yang tidak menyukai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah tidak menyukai perjumpaan dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat seiman, demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.